Pencarian budaya baru adalah salah satu alasan utama wisatawan berkunjung ke suatu tempat. Setiap wilayah di dunia memiliki pengalaman unik yang dipengaruhi oleh ekonomi, perilaku, nilai, dan tradisi masyarakatnya. Di Timor Leste, yang dikenal sebagai Bumi Loro Chae atau Bumi Dua Matahari, kekayaan budaya tampak dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dari cara orang saling menghormati, hingga tradisi keagamaan yang kental, Timor Leste menawarkan pengalaman unik. Dahulu dikenal sebagai Timor Timur, negara ini resmi merdeka dari Indonesia pada 20 Mei 2002, dan memilih nama Timor Leste. Selain memiliki kekayaan budaya, Timor Leste juga diam-diam terus berkembang dan semakin maju, dengan kekayaan alam yang melimpah. Simak lebih lanjut untuk mengetahui keunikan dan kemajuan pesat negara ini. Di Timor Timur, kekayaan budaya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti cara orang berinteraksi, tindakan menghormati satu sama lain, dan tradisi keagamaan. Timor Timur adalah negara kepulauan yang terdiri dari 3 pulau dan dibagi menjadi 13 kota madya, masing-masing dengan pos administrasi dan ibu kota sendiri. Dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa, Timor Timur merupakan negara dengan jumlah penduduk terkecil ke-6 di Asia dan negara terkecil di Asia Tenggara, hanya dilampaui oleh Brunei. Timor Timur adalah negara unik di Asia, karena menjadi satu-satunya negara di benua ini yang berbahasa Portugis. Menyusuri tempat ini, Anda mungkin merasa seolah-olah berada di sepotong kecil Portugal, dikelilingi oleh berbagai bahasa dan budaya. Negara ini telah melewati perjalanan yang sangat sulit untuk mencapai kemerdekaannya. Rakyat Timor Timur menunjukkan keberanian luar biasa saat berjuang untuk melindungi tanah air dan bahasa mereka dari berbagai tantangan. Selama bertahun-tahun, mereka menghadapi bahaya besar demi kebebasan dan identitas mereka. Namun, tidak semua sisi Timor Timur adalah tentang perjuangan. Negara ini juga kaya akan keindahan alam, mulai dari sawah yang hijau hingga pantai yang memukau. Timor Timur adalah surga bagi para pecinta alam. Pestanya juga sangat meriah, dipenuhi musik, tarian, dan warna-warni cerah. Setiap perayaan di negara ini seolah menjadi ledakan kebahagiaan dan sekaligus merupakan wujud dari tradisi yang kaya. Jadi, jika Anda penasaran dengan lebih banyak kisah tentang orang-orang yang menghuni tempat unik ini, kami akan membagikan cerita-cerita yang menarik tentang mereka. Timor Timur memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Sebelum adanya penjajahan Eropa, wilayah ini sudah terhubung dengan jaringan perdagangan di Asia Tenggara, terutama dikenal karena kayu cendana. Pada tahun 1520, Portugis menjadi bangsa pertama yang tiba di pulau ini dan mendirikan koloni. Selama berabad-abad, daerah ini mengalami konflik dan perebutan kekuasaan antara Portugis, Inggris, dan Belanda. Pada tahun 1859, Belanda mendapatkan bagian barat Timor. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Timor Timur selama 3 tahun, namun setelah Jepang kalah, Portugis kembali menguasai pulau tersebut. Situasi berubah pada 28 November 1975 ketika Timor Timur mengumumkan kemerdekaannya, tetapi dikenai pendudukan oleh Indonesia pada tahun 1976 yang mengakibatkan konflik berkepanjangan dan banyak kehilangan jiwa. Pada Agustus 1999, referendum memberikan kesempatan kepada rakyat Timor untuk memilih kemerdekaan dari Indonesia, dengan sekitar 80% suara mendukung. Proses pemisahan ini, meskipun membawa kemerdekaan, juga disertai kekerasan dan kerusakan yang besar. Akhirnya, pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka, menandai berakhirnya perjuangan panjang mereka dan memulai era baru untuk negara mereka. Identitas budaya Timor Timur sangat dipengaruhi oleh keberagaman etnis dan sejarah penjajahan, terutama oleh Portugis dan Belanda. Pengaruh ini terlihat jelas dalam aspek agama,
di mana lebih dari 97% penduduknya menganut agama Katolik, menjadikan Timor Timur sebagai negara dengan populasi Katolik terbesar kedua di Asia. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Portugis, tetapi terdapat juga keragaman bahasa dengan bahasa lokal seperti Tetum, Mambai, Ma, Baiku, dan Kemak yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis. Agora moderno bevalo la até state calça. Ekspresi budaya Timor Timur sangat kaya, dengan penggunaan warna-warna cerah dan bahan alami seperti serat dan kayu terlihat dalam pembuatan tas, keranjang, karpet, dan tikar. Selain itu, sepak bola menjadi olahraga paling populer di Timor Timur. Dalam hal kuliner, masakan lokal memanfaatkan bahan-bahan tropis dan makanan laut, dengan salah satu hidangan simbolisnya adalah chupa, yaitu beras yang dibungkus daun dan diberi santan. Mata uang resmi Timor Timur adalah dolar Amerika, yang diadopsi setelah negara ini meraih kemerdekaan pada tahun 2002, menggantikan rupiah yang digunakan selama masa pendudukan Indonesia sejak 1975. Penggunaan dolar Amerika bertujuan untuk mempermudah hubungan komersial dengan negara lain dan menarik investasi ke Timor Timur. Meskipun dolar Amerika menjadi mata uang resmi, masyarakat Timor juga menggunakan sen Timor dalam transaksi sehari-hari, di mana nilai setiap sen Timor setara dengan 1 sen dolar. Ini menciptakan kemudahan dalam interaksi ekonomi antara penduduk lokal dan sistem keuangan internasional. Perekonomian Timor Timur saat ini sedang dalam proses rekonstruksi setelah mengalami kerusakan yang parah akibat beberapa dekade pemerintahan asing hingga akhir abad ke-20. Periode tersebut menyebabkan infrastruktur dan layanan penting di negara ini hancur, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber pendapatan utama Timor Timur adalah eksplorasi minyak di anjungan lepas pantai. Minyak mentah yang dihasilkan diekspor ke negara-negara seperti Australia dan Singapura, di mana minyak tersebut diproses dan diolah lebih lanjut. Pendapatan dari sektor minyak ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) negara. Seiring pertumbuhan sektor minyak, sektor layanan tersier juga menjadi semakin penting. Pertumbuhan jasa perdagangan dan industri konstruksi sipil membantu mendorong pemulihan ekonomi. Meskipun sektor jasa ini tumbuh, sektor pertanian tetap sangat relevan di Timor Timur, karena menyerap banyak tenaga kerja dan menyumbang proporsi besar dari PDB. Sekitar 40% angkatan kerja terlibat dalam pertanian, dengan budidaya padi, jagung, kopi, singkong, serta berbagai buah dan sayuran menjadi bagian besar dari aktivitas pertanian. Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan lokal, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat, menciptakan mata pencaharian bagi banyak orang, dan menjaga ketahanan pangan negara. Kombinasi antara sektor minyak yang berkembang dan pertanian yang kuat berperan dalam diversifikasi ekonomi Timor Timur dan membantu negara ini bergerak ke arah pemulihan yang lebih stabil. Sebelum kedatangan orang Eropa, Pulau Timor telah terhubung dengan sejumlah jaringan komersial di kawasan tersebut. Ketika Anda tiba di Dili, ibu kota Timor Timur, Anda akan terpesona oleh arsitektur kolonial Portugis yang masih menghiasi kota. Salah satu bangunan paling mengesankan adalah Istana Gubernur. Bayangkan Anda berjalan di jalan-jalan ini, merasa seolah-olah kembali ke masa lalu, dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang menceritakan sejarah panjang pulau ini. Ibu kota Timor Timur, Dili, adalah representasi yang hidup dari sejarah dan budaya masyarakat Timor. Sebagai kota terbesar di negara ini, Dili menunjukkan pengaruh kuat dari penjajahan Portugis, yang terlihat dari berbagai bangunan bersejarah. Dili tidak hanya indah, tetapi juga hidup. Dengan sekitar 325.000 penduduk, setiap orang di sini memiliki cerita dan tradisi mereka sendiri.
Jalanan dipenuhi dengan aktivitas, orang-orang datang dan pergi, sementara pasar yang berwarna-warni menawarkan aroma yang menggugah selera serta rasa kebersamaan yang membuat Anda betah. Dili terletak di pantai utara Pulau Timor. Kota ini dibagi ke dalam beberapa subdistrik, termasuk Cristo Rei, yang terkenal dengan patung Yesus Kristus yang megah di Tanjung Fatuca. Patung ini adalah hadiah dari pemerintah Indonesia kepada masyarakat Timor, dan menawarkan pemandangan spektakuler pantai Fatuca serta lautan yang mengelilingi pulau tersebut. Sejarah Dili sebagai ibu kota dimulai pada abad ke-16, ketika Dili menjadi ibu kota baru Timor Portugis, menggantikan ibu kota sebelumnya, Liao, yang terletak di Oekuse. Landmark bersejarah penting di Dili adalah Gereja Santo Antonio de Motael, yang merupakan gereja tertua di Timor Timur dan telah dibangun kembali pada tahun 1955 dengan menara yang menawan. Untuk mereka yang ingin memahami lebih dalam sejarah Timor Timur, terutama dari masa kolonial hingga invasi dan perang dengan Indonesia, arsip dan Museum Perlawanan Timor di Dili adalah tempat yang harus dikunjungi. Museum ini menyimpan pameran permanen yang menggambarkan perjuangan rakyat Timor melawan invasi Indonesia yang berdampak besar pada populasi negara ini pada akhir 1990-an. Melalui teks, video, dan koleksi benda-benda budaya lokal, museum ini menawarkan wawasan mendalam tentang sejarah dan identitas Timor Timur. Selain pameran, museum ini juga menyelenggarakan program-program seperti pemutaran film dan dokumenter yang berkaitan dengan berbagai topik, memperkaya pengalaman pengunjung. Setiap sudut Dili memiliki cerita yang unik, menghubungkan masa lalu dengan masa kini secara harmonis dan menciptakan suasana yang menawan. Akan menjelajahi setiap kota madya, di mana Anda akan menemukan desa-desa kecil yang menjadi pos-pos administratif. Di kota-kota ini, kehidupan berjalan dengan cara yang unik. Setiap ibu kotanya penuh dengan kehidupan, budaya, dan tradisi. Anda akan disambut dengan pasar yang berwarna-warni, orang-orang yang tersenyum, dan suasana yang ramah. Setiap tempat di Timor Timur memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan, mulai dari pantai berpasir putih yang indah, hingga pegunungan megah dan hutan lebat. Menjelajahi kota-kota ini pasti akan memberi Anda pengalaman yang tak terlupakan. Meskipun merupakan negara kecil, Timor Timur menawarkan keanekaragaman yang luar biasa. Anda bisa menghabiskan pagi di kota pesisir dan menjelajahi pegunungan hijau yang segar di sore hari, seolah-olah seluruh negara ini adalah taman bermain petualangan yang menunggu untuk ditemukan. Pemakaman Santa Cruz di Timor Timur merupakan situs bersejarah yang sangat penting, karena ia menjadi tempat mengenang peristiwa tragis yang terjadi pada tahun 1991. Di tempat ini, pasukan Indonesia melakukan pembantaian terhadap sekitar 400 orang yang sedang melakukan protes damai. Peristiwa tersebut, yang dikenal sebagai pembantaian Santa Cruz, menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan rakyat Timor Timur, dan dikenang setiap tahun pada tanggal 12 November sebagai Hari Penghormatan dan Penegasan Kembali Perlawanan terhadap Penindasan. Selain pemakaman, Gunung Ramelau adalah salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Timor Timur. Sebagai gunung tertinggi di negara ini, dengan ketinggian hampir 3.000 meter, Gunung Ramelau menawarkan pemandangan yang spektakuler dan pengalaman mendaki yang tak terlupakan. Terletak di kota Madya Armera, sekitar 120 km dari ibu kota Dili, gunung ini juga menjadi lokasi bagi monumen Perawan Maria yang melambangkan kepercayaan Katolik dan warisan budaya Portugis. Timor Timur memiliki iklim tropis yang khas dengan dua musim yang berbeda, musim kemarau yang berlangsung dari Mei hingga November dan musim hujan dari Desember hingga April. Wilayah yang lebih tinggi di negara ini memiliki suhu yang lebih sejuk, sedangkan suhu rata-rata di seluruh negara ini berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, dengan cuaca panas yang mendominasi sepanjang tahun.
Di Timor Timur, masyarakatnya sangat bersatu. Kehidupan berjalan dengan lebih tenang dan pribadi. Orang-orang saling menyapa di jalan, mengenal satu sama lain, dan selalu siap membantu satu sama lain, seolah-olah mereka adalah satu keluarga besar. Salah satu hal yang membuat Timor Timur semakin istimewa adalah keragaman etnisnya. Berbagai etnis yang tinggal di negara ini membawa kekayaan budaya yang terlihat dalam cara yang dinamis dan penuh warna. Bayangkan berjalan-jalan dan melihat tarian tradisional yang ditampilkan, di mana setiap gerakan menceritakan bagian dari sejarah masyarakat Timor. Ekspresi budaya di Timor Timur adalah ledakan warna dan bahan alami. Masyarakatnya mengenakan kain tradisional yang penuh corak dan warna cerah yang menarik perhatian. Tarian tradisional adalah pertunjukan tersendiri. Setiap suku memiliki tarian dan lagu khas yang diturunkan dari generasi ke generasi, melestarikan identitas dan kisah nenek moyang mereka. Anda dapat melihat tarian ini di pesta dan perayaan, di mana semua orang berkumpul untuk merayakan kehidupan dan budaya. Menyaksikan orang-orang menari dengan penuh semangat dan kegembiraan adalah pengalaman yang luar biasa, seolah-olah setiap gerakan adalah sebuah perayaan atas warisan budaya mereka. Di Timor Timur, keberagaman adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka menghormati dan merayakan perbedaan, menciptakan lingkungan yang harmonis. Hidup berdampingan secara damai di sini adalah contoh nyata bagaimana keberagaman dapat memperkaya suatu masyarakat. Pertanian di Timor Timur adalah sesuatu yang sangat istimewa. Meskipun sektor perdagangan dan jasa berkembang pesat, sekitar 40% tenaga kerja di negara ini masih bekerja di bidang pertanian. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras setiap hari, menanam padi, kopi, dan produk-produk lain yang penting bagi kehidupan negara. Namun, pertanian di Timor Timur bukan hanya sekadar cara untuk bertahan hidup, ia juga merupakan bagian mendasar dari budaya dan identitas masyarakat Timor. Bayangkan bagaimana rasanya bekerja di perkebunan padi yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan langit biru. Meskipun pekerjaan ini berat, ia juga merupakan cara hidup yang menghubungkan manusia dengan bumi dan akar budaya mereka. Pertanian di sini menciptakan ikatan yang kuat antara masyarakat dan tanah yang mereka garap. Setiap tanaman yang ditanam tidak hanya memberikan hasil, tetapi juga melestarikan tradisi dan cara hidup yang telah ada sejak lama. Ini adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Timor Timur. Bayangkan Anda menyelam di laut yang biru kehijauan, menemukan terumbu karang berwarna-warni dan kehidupan laut yang semarak. Rasanya seperti berenang di dalam akuarium raksasa. Ketika musim hujan tiba, dari bulan Desember hingga April, lanskap pun berubah. Hujan membawa tanaman hijau subur yang menutupi pegunungan dan lembah, menciptakan pemandangan yang seolah-olah diambil dari dongeng. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi air terjun dan persawahan yang tersembunyi, di mana setiap tetes air hujan seolah memberikan kehidupan baru bagi bumi. Selain keindahan alamnya, Timor Timur terkenal akan kesederhanaan dan keramah tamahan masyarakatnya. Pindita. 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 And you? Marita. Malita. Yan. Nice meeting you. Orang-orang di sini sangat ramah dan bersahabat, selalu siap membagikan senyuman dan cerita. Bayangkan diri Anda berjalan menyusuri desa-desa, disambut layaknya teman lama, mencoba makanan tradisional, dan belajar tentang budaya lokal langsung dari penduduknya. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.